Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Agro Grand Orchid. Oke, pertama-tama kita akan untuk kali ini kita lagi mau nyemprot. Yang mau kita semprotkan di pagi ini itu fungisida, karena sekarang memasuki musim penghujan. Jadi jangan sampai anggreknya teman-teman nanti busuk ya. Kita biasa pakai mungkin fungisida. Untuk nyegah busuk itu antara fungisida atau bakteri. Nah, untuk kali ini yang kita semprotkan adalah fungisida. Sampai ada welek kayak ini. Berarti bukti kalau misalkan memang sering kita gunakan terus kena air. Jadi kalau misalkan dalam penyemprotan itu ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ketika mencampur biar hasilnya itu bagus. Pertama itu kalau misalkan mau dilarutkan, itu masukkan yang bentuk bubuk dulu. Yang paling sulit larut di dalam air. Nanti kalau yang terakhir yang paling gampang. Pastinya gitu ya. Jadi benar-benar bercampur. Kali ini kita pakai fungisida. Ini fungisida kontak. Kita pakai 2 sendok makan. Kalau teman-teman ada yang penasaran soal merek dagang atau apa istilahnya yang kita gunakan, termasuk juga cara penggunaan atau dosis penggunaannya, nanti kita bahas setelah nyemprot ya. Jadi nanti di akhir video kita bahas. Jadi ini kasih air dulu. Kalau misalkan teman-teman untuk pengobatan itu lebih kita rekomendasikan dicampur ember apa, jadi satu dimasukkan ember obat lain, dimasukkan ember lagi gitu, terus jadi dituang ke sini itu sudah dalam bentuk air, itu lebih bagus. Tapi bergowongnya rasa males ya. malesan. Terus kali ini kita cuman pakai fungisida. Ini ada tambahan bakteri. Ini bakteri pengurai dan ada sedikit hormonnya, hormon untuk pertumbuhan, merangsang pertumbuhan. Kita cukup pakai 1 tutup. Kalau yang tadi kan fungisidanya kita pakai 2 sendok makan. Ini kita pakai 1 tutup aja. Kasih air lagi. Terus kita kasih sedikit sampai uwelek kayak ini. Gak apa-apa ya, sebenarnya ada dalam. Bisa sampai gumpal. Kayaknya karena ini apa namanya? Embun. Air. Jadi kalau ini zinc. Zinc itu fungsinya untuk membantu proses fotosintesis. Kita kasih 1 makan aja. 1 sendok makan aja. Untuk 1 tangkinya ya. Yang terakhir kita pakai NPK cair, ini merek dagang, produk dari Habanero. Kalau ini fungsinya memang selain untuk pertumbuhan, dia juga hampir bisa dibilang seimbang, karena untuk unsur NPK-nya itu 12, 13, 14. Terus ada tambahan trace element. Trace element itu apa istilahnya? Makro sekunder dan mikro. Anek vitaminnya wes ngono lek misalkan yang wong ya. Saya nggak ngerti bahasa Jawa DM aja kok. Ini kita pakai 5 tutup atau 50 mili dalam 1 tangki 16 liter. Lihat sidik.
kita udah nggak jamu lagi udah. Nah lek gur udah koyoknya kurang, aduh, manfaatkan aja dinamo tankinya. Jadi tujuannya sebenarnya cuman biar tercampur dengan rasa. Kalau misalkan dikira-kira sudah tercampur dengan sempurna, ya sudah. Jadi nggak harus ada patokan berapa menit ngaduknya atau berapa kali aduan, nggak usah. Yang perlu diperhatikan kalau misalkan mau nyemprot itu spuyer itu juga penting. Spuyernya harus yang ngabut. Ini perlu perhatikan keamanan dari sing tukang nyemprot ya, minimal lah pakai masker, pakai mic. Oh iya, pakai mic. Itu bisa dicoba pakai mic. Yang penting masker, paling enggak pokok tertutup lah. Tinggiin dong. Yo. Jadi kalau misalkan nyemprot, itu yang perlu diperhatikan yang bagian utama yang disemprot itu bagian bawah daun. Ini ya. Jadi usahakan posisi spuyer itu nanti dari bawah. Gini. Tapi kalau misalkan tanamannya kecil-kecil masih seedling ya susah kalau mau posisi seperti ini. Ini bisa dilakukan kalau tanamannya memang sudah lumayan tinggi. Kurang lebih seperti itu untuk cara penyemprotannya. Jadi utamakan kalau misalkan kita terutama pupuk itu mengenai bagian bawah daun, karena stomata itu berada di bagian bawah daun yang difungsikan untuk menyerap makanan. Termasuk kalau misalkan kita punya kendala tungau, itu biasanya yang paling diserang itu juga bagian bawah daun. Untuk bercak, biasanya yang bercak-bercak hitam itu juga. Nah. Kita ketemu Mas David lagi. Nah, Ya, selanjutnya kita mau ngapain, Mas? Tadi kan ada yang tanya soal review produknya, spill merek produknya, merek dagangnya toh. Oke. Untuk merek dagang yang biasa kita gunakan itu ini. Sebenarnya lumayan banyak. Kalau kita ngomong yang biasa kita pakai, tapi ini nggak selalu kita pakai. Nah, ini kita reviewkan untuk produk-produk yang biasa kita pakai. Tapi kita mulai dari produk yang sangat jarang kita gunakan. Jadi kita gunakan ketika kita punya kendala. Atau kalau misalkan mau untuk pencegahan itu cukup jarang banget. Cukup 2 bulan sekali. Gitu ya. Yang pertama itu kita ada Zephyr Plus.
Zephyr Plus ini kalau kata petugasnya itu double action. Jadi dia bisa untuk bakteri maupun fungisida. Bakterisida sekaligus fungisida. Bisa untuk mengatasi jamur maupun bakteri. Yang ini. Kalau teman-teman ada yang mau nanti untuk produk-produk ini, kita kebetulan ada nanti aja. Nah, yang ini itu penggunaannya cukup 1 sendok makan per tangki 16 liter kayak tadi. Yang tangki yang kita gunakan itu cukup 1 sendok makan ini penggunaannya. 1 sendok makan rodok munjung. Jangan rata dengan ukuran sendoknya ya. Pokok ada gunungnya lah dikit. Nah, yang ini jadi kalau misalkan teman-teman punya kendala bercak itu bisa digunakan. Biasanya bercak di daun atau busuk-busuk di bagian pangkal batang yang bisa menyebabkan titik tumbuh itu mati. Itu bisa untuk mengatasi ini. Ingat, Zephyr Plus 1. Tapi jangan sering-sering. Minusnya kalau kita terlalu sering, kalau misalkan mengenai bunga, itu mungkin bunga cepat layu. Ini boleh sebenarnya mengenai seluruh bagian tanaman termasuk akar, batang, daun, bunga, termasuk buah, boleh. Cuman kalau mengenai bunga, mungkin bunganya akan cepat layu karena sifatnya agak panas. Tapi kalau rekomendasi memang di batang, akar, daun. Itu yang kita atasi kan di situ tempatnya. Bakteri maupun jamurnya. Untuk yang kedua, itu kendala yang paling mungkin jadi momok bagi teman-teman penghobi anggrek itu adalah kutu gajah. Nah, kutu gajah itu dia punya siklus jadi kumbang dan larva. Jadi istilahnya kayak metamorfosis ya, sempurna. Jadi dia kayak ulat. Jadi berwujud ulat di dalam batang, menggerogoti batang. Yang umumnya itu dendro dan grama yang paling sering ya. Terus dia jadi kepompong, keluar jadi kupu-kupu, tapi bentuknya kupu-kupunya kalau kutu gajah itu kayak kumbang. Jadi kecil, warnanya hitam, punya tanduk dia. Tapi nanti jangan diajak selfie. Nah, kalau untuk memutus siklusnya kutu gajah itu, jadi kan tadi kita singgung jadi kayak punya fase ulat, kepompong dan kupu-kupu gitu ya, istilahnya metamorfosisnya dia. Meskipun bentuknya bukan kupu-kupu tapi kumbang, tapi siklusnya sama. Jadi kalau misalkan ulatnya itu dia nggak kelihatan di luar jalan-jalan, itu nggak kelihatan. Jadi dia di dalam batang, menggerogoti batang. Jadi ketika telur dia disuntikkan oleh si kumbangnya di dalam batang, dia akan menetap di situ menggerogoti batang. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya, karena dia berada di dalam batang, otomatis kalau kita nyemprot itu nggak akan kena sasarannya. Ya apa enggak? Jadi gunakan yang sistemik. Sistemik itu apa? Bisa diserap oleh sel tanaman. Jadi ketika kita nyemprot di daunnya, dia akan nyampe ke seluruh bagian tanaman. Ibaratnya kalau misalkan obat pada manusia itu diminum. Kalau kontak itu ibaratnya salep. Kalau diminum, otomatis yang kita minum itu akan nyampe ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk mata, termasuk jari mungkin juga ya. Jadi kulit mau dimanapun itu akan terkena. Itu kalau kita ngomong yang sistemik. Nah, ini salah satu merek dagang yang bisa kita gunakan untuk yang sistemik, Bayego. Tapi ini jangan terlalu sering digunakan. Kenapa? Karena harganya ini lumayan mahal. Kalau penggunaannya sih sedikit, cukup 10 ml itu untuk 16 liter air, itu sudah bagus untuk mengatasi di dalam batang. Tapi ya itu minusnya, harganya lumayan. Mending kita buat cekot anggrek daripada untuk perawatan gitu kan ya. Kalau sering-sering. Tapi kalau untuk rutinan yang mungkin 2 bulan sekali, atau kalau misalkan kita punya kendala, kita ketemu kutu gajah di anggreknya, kita cepat diatasi ya. Karena itu kalau misalkan nggak cepat diatasi nanti habis anggreknya malah. Ini untuk yang kita bahas ulatnya. Kalau kepompong, otomatis kepompong itu kan puasa, dan puasanya berada di dalam batang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuman bisa nunggu dia keluar dari tempat dia bertapa. Nah, ketika dia sudah keluar dari pertapaannya dia, sudah keluar dari sucinya dia gitu. Jadi dia jadi kumbang. Nah, untuk kalau kumbang kita biasa pakai ini. Ini bisa. Ini bisa untuk kupu, belalang, kumbang bisa. Ulat pun dia bisa, asalkan ulatnya bisa terkena. Kalau ini kontak soalnya. Jadi ketika dia lompat-lompat, terbang, atau dia berada di mana, yang penting nanti insektisidanya ini mengenai,
dia akan mati. Knockdownnya tinggi istilahnya kalau bahasanya ini ya. Tapi syaratnya itu harus mengenai sasaran utamanya, hamanya yang ini. Untuk penggunaannya ini itu cukup di 20 mili per tangki 16 liter. Jadi 1,5 mili lah per liter air. Dikit kan? Apalagi tadi yang nggak sampai 1 mili per liter. Nih, ini untuk produknya 1, 2, 3 ini tadi yang sudah ya, yang kutu gajah. Kita ngomong kutu gajah. Terus kalau misalkan tadi kemarin itu ada yang nyinggung soal antraknos. Antraknos itu sebenarnya bisa aja menyerang di anggrek, tapi kemungkinan sebenarnya lumayan kecil. Jadi kalau untuk antraknos kita bisa pakai ini. Kalau kita memang sangat jarang menggunakan ini ya, karena antraknos itu jarang banget menyerang. Tapi boleh lah kalau misalkan mau dipakai untuk pencegahan nanti. Ini nggak usah kita singgung panjang ya, sedia ini. Terus untuk yang berikutnya mungkin kendalanya adalah tungau yang paling banyak ditemukan kita, terutama nanti di pergantian musim, biasanya di musim penghujan ke kemarau ataupun sebaliknya. Biasanya kalau tungau itu tandanya itu di bagian bawah daun, terutama daun muda, itu akan ada kelihatan kayak kerak. Itu kita biasa gunakan Agus. Kalau ini kita rutin ya, memang rutin. Kalau misalkan di musim kemarau biasanya kita gunakan itu dalam 1 bulan itu minimal 5 kali aplikasi ini. Kan kita untuk penyemprotan 1 minggu itu 2 kali, hari Selasa sama Jumat. Itu kita nggak tentu antara yang kita semprotkan fungi atau insek. Tapi kalau misalkan di musim kemarau kita lebih fokus ke insek dan akarisida. Kalau untuk musim penghujan mungkin lebih ke fungi dan bakteri gitu ya. Yang ini Agus, merek dagangnya. Ini bisa untuk akarisida dan jadi tungau sama apa istilahnya, kutu kebul yang ini, kutu putih. Kalau kutu putih ini juga bisa, tapi kutu putih kita punya alternatif lain. Kalau misalkan teman-teman mau di rolling biar siklusnya terputus, jadi nggak gampang kebal nanti hamanya, itu kita ada ini kalau untuk kutu putih ya, istilahnya wereng-werengan. Jadi kutu putih mau yang hitam itu kan sebenarnya prinsipnya dia itu hama penghisap, jadi kategorinya hama penghisap. Kalau misalkan terlalu panjang mungkin kita akan ngomong hama penghisap, hama pengerat, itu terlalu panjang. Itu karena kalau untuk basic orang pertanian mungkin itu dipelajari. Tapi kalau untuk sekedar penghobi kayaknya cukup tahu kutu putih lah ya. Kutu putih kita bisa pakai ini atau ini. Untuk tungau kita bisa pakai ini. Untuk pencegahan kutu gajah kita pakai ini. Untuk bercak-bercak hitam kita bisa pakai ini gitu aja ya. Ini kita kalau misalkan ngomong si itu tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bermain dengan bakteri, jadi bakteri baik untuk membunuh bakteri jahat. Jadi kan tadi bakteri yang kita singgung Zephyr Plus itu kan dia membunuh bakteri jahat dengan bakterisida, jadi bahan kimia. Kalau ini kita kenalin juga bakteri baik. Jadi ini isinya itu hormon dan bakteri baik. Tapi ini lebih kita rekomendasikan untuk pencegahan sebelum ada kendala ya. Kalau untuk yang sudah ada kendala itu mungkin lebih bagus yang kimia karena lebih cepat reaksinya. Kalau yang ini untuk rutinan bagus. Jadi ini selain membantu penyerapan unsur hara, nanti dia itu memang ada hormon untuk perangsang tumbuhnya dan juga ada bakteri baiknya untuk menetralisir bahan-bahan yang belum bisa terurai dengan sempurna fungsinya. Kalau ini penggunaannya 2 mili per liter. Jadi kalau misalkan kita tadi pakai tangki yang 16 liter, kita pakai 1 tutup atau 30 mili lah tutup ini. Jadi kita anggap airnya 15 liter padahal 16 liter ya. Tapi nggak apa-apa itu. Terus ini kita ada fungisida kontak. Nah, ini yang mungkin rutin harus digunakan sama teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin apalagi sekarang menghadapi musim penghujan, kalau tadi yang kebetulan kita pakai yang ini sebenarnya sama aja, tapi karena ini sudah jelek banget. Ini ada Dutasep, yang ini Best Blue, ini sama-sama boleh digunakan, mau ini boleh mau ini boleh.
Wis jelek tak review sing apik ae. Lek wis jelek diganti sing apik ya. Golek sing anyar. Oke. Nih, itu tadi memang bahannya sama mankosep. Jadi fungisida kontak. Jadi fungisida kontak itu memang lebih kita rekomendasikan untuk pencegahan jamur, terutama di musim penghujan. Karena kita sekarang akan menghadapi musim penghujan. Penggunaannya 2 sendok makan itu per tangki 16 liter air. Kalau teman-teman yang digunakan airnya sedikit, mungkin nanti bisa dikondisikan untuk pengurangan dosisnya gitu ya, konsentrasinya. Yang penting konsentrasinya sama, kurang lebih seperti itu, sekitar 2 gram per liter kalau ini ya. Jadi kalau di musim penghujan boleh nanti digunakan seminggu 2 kali ini ya, terutama buat teman-teman yang menggunakan full sun full rain, jadi yang anggreknya kehujanan. Kalau untuk yang di greenhouse sih lebih jarang-jarang juga nggak masalah, karena dia kan nggak kena air hujan. Kalau untuk musim penghujan, jadi misalkan malam hujan itu, terus pagi itu reda, semprot aja, meskipun sore hujan lagi nggak apa-apa, daripada dia nggak kena sama sekali. Nanti alasannya hujan terus, itu jangan sampai. Jadi nanti kalau misalkan hujan terus malah nggak kita kasih, itu nanti yang memicu cepatnya busuk tanaman. Tuh. Nah ini karena sekarang kita tinggal singgung soal pupuk per pupukan ya. Kalau pupuk-pupuk yang biasa kita gunakan itu kita cuman ini. Kita ada asam amino, ada NPK, tapi ini kita pakai yang cair. Kalau teman-teman nanti minta dikirimin dari kita boleh, kita ada stok kita di depan di toko ya. Atau kalau misalkan live siang nanti request untuk direviewkan perawatan, spill soal perawatan atau spill soal produk-produknya boleh juga. Nanti DM aja atau bawah. Nah, ini tadi kebetulan kita melakukan penambahan zinc. Zinc itu fungsinya untuk membantu proses fotosintesis. Ini tidak harus digunakan sebenarnya, tapi ini hanya untuk membantu. Ini tadi kita pakai 1 sendok makan untuk 1 tangki. Ini nggak usah panjang-panjang yang ini ya. Pokok prinsipnya untuk membantu proses fotosintesis tanaman yang ini. Nah, kalau untuk pupuk yang kita gunakan ini tadi, karena ini kenapa kok ada double ya? Ini habis tadi kita gunakan. Oh. Yang ini habis. Ini tadi baru. Persiapan mau dipakai, ternyata belum kepake. Jadi ada double kita. Oke, yang ini itu bisa digunakan untuk seluruh usia tanaman. Karena ini unsurnya itu NPK, jadi nitrogen, fosfat, dan kaliumnya itu 12, 13, 14. Jadi masih seimbang ya. Terus ada trace element. Trace element itu apa? Jadi trace element itu unsur mikro. Jadi di sini pun disebutkan. Kalau di sini ada 12, 13, 14 itu jadi unsur NPK-nya. Ini kita pakai produk dari Habanero. Terus ada trace element. Di sini juga dicantumkan trace element yang dimaksud itu ada boron, zinc, FeMN, dan beberapa lagi. Ada vitamin kompleks dan asam amino juga, tapi asam amino yang ini rendah. Makanya kita biasa untuk menambahkan asam amino. Asam amino itu fungsinya buat apa? Jadi istilahnya asam amino itu sama kayak protein di manusia, karena dia unsurnya sebenarnya juga protein. Jadi ibaratnya kalau ini lauk pauknya lah ya. Jadi protein itu fungsinya untuk mengurangi stres. Jadi kalau misalkan kita baru beli anggrek itu atau tanaman yang lain misalkan baru datang, ini untuk mempercepat proses menghilangkan stres tanaman. Atau habis kena overdosis pupuk atau insektisida atau fungisida, ini bisa untuk membantu proses pemulihan dari stresnya. Dan selain itu, ini membantu proses penyerapan unsur hara. Unsur hara itu apa sih? Pupuk. Jadi unsur hara itu pupuk, gampangnya ngono. Nanti kalau misalkan saya nyebut unsur hara gitu, kalau orang pertanian mungkin itu sudah nggak asing, tapi kalau untuk teman-teman yang hobi anggrek, apa sih itu, makanan apa lagi itu gitu. Jadi ini membantu proses penyerapan pupuk. Jadi ada 3 fungsi utama. 1, mempercepat proses penghilangan stres. Yang kedua, membantu proses penyerapan pupuk. Dan yang ketiga,
Jadi ada 3 poin tadi. Yang ketiga itu ini yang terpenting, merangsang perkembangan sel. Sel apakah yang dirangsang? Jadi semua bagian sel tanaman itu nanti akan dirangsang sama dia. Jadi kalau dia sudah waktunya bunga, berarti dia akan memicu juga munculnya spike. Jadi speknya juga biar bagus. Jadi kan tanaman stresnya dikurangi, jadi nanti mekarnya bagus, sempurna, nggak banyak yang rontok. Itu salah satu fungsi dari dia. Tapi jangan lupa kalau misalkan dia sudah waktunya bunga, anggrek itu, terus kita tambahkan ini, jangan lupa untuk memberikan fosfat dan kaliumnya yang cukup ya untuk pupuknya. Jadi nanti biar bunganya juga maksimal. Kalau untuk di masa-masa pertumbuhan, selain ini ada unsur yang perlu diperhatikan, itu nitrogen dan fosfatnya. Jadi nitrogennya itu harus lumayan tinggi, fosfatnya lebih rendah, dan kaliumnya sedikit banget. Karena kalau misalkan fungsi kalium itu selain untuk pembungaan buah dan bunga, itu dia juga biar daun itu kelihatan lebih hijau dan tebal. Jadi nanti dia lebih tahan kalau misalkan ada yang nyerang. Gitu untuk merek-merek dagang yang biasa kita gunakan itu. Kalau tadi mungkin ada beberapa merek yang saya lupa menyebutkan, nanti ditanyain aja yang fungsinya untuk ini tadi apa, atau di screenshot nanti kirim ke bawah. Nanti bawahnya kita cantumkan di deskripsi. Kalau misal teman-teman ada yang mau pesan ke kita bisa tak spill harga sekalian kayak. Yang ini itu kemasan 500 ml itu harganya 85.000. Penggunaannya 2 ml per liter. Yang ini harganya itu 75.000, kemasan 1 liter. Kalau mau yang untuk pembunga yang merah, yang fosfat dan kaliumnya tinggi, itu juga ada. Harganya sama, 75.000. Yang ini udah dapat yang kemasan 1 liter. Kalau yang ini itu fungisida kontaknya tadi, Best Blue itu kemasan 800 gram. Itu harganya di 85.000. Gitu ya, ini. Kalau mau request di repack-kan nanti bawa aja. Yang ini Agus itu kalau misalkan mau yang kemasan kecil, kita ada yang kemasan 100 ml itu 75 ribuan. Untuk yang kemasan 250 ml ini di harga 160.000. Untuk Zephyr Plus ini harganya di 60.000. Kemasan di 250 gram. Kalau yang Traversa itu harganya 50.000. Ini untuk 5 tangki 16 liter air. Penggunaannya 0,5 gram per liter. Kalau ini lumayan, ini 210 dengan botol segini. Kecil-kecil cabai rawit ya. Yang ini. Tapi kalau untuk pencegahan kutu gajah, kalau belum ada kendala mending yang kontak aja. Jadi nanti lebih murah. Untuk yang kemasan 400 ml ini harganya piro ya? Nggak apa laku. 90.000 kalau nggak salah yang ini. Yang ini ya. Kalau misalkan teman-teman kebutuhannya itu sedikit, kita ada juga yang kemasan 200 dan 100 ml. Kalau yang 100 ml itu 30.000. Untuk yang 200 ml 55 kalau nggak salah harganya ini. Nah, untuk yang terakhir ini tadi yang untuk Anthracnose itu harganya di 95.000 kemasan 100 ml. Untuk penggunaannya cukup 0,5 ml per liter yang ini ya, 0,25 sampai 0,5. Jadi kayaknya itu dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi langsung di komentar aja atau di bawah yang kita cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Baik. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang deket sama kita lokasinya, ada di Jawa Timur, boleh langsung main ke kita. Nanti kita spill langsung, secara langsung. Ngopi bareng di sini, bakso di sini boleh, atau main ke pantai juga boleh. Kita lokasinya ada di Desa Bakung, dusunnya Bakung Utara, di Kecamatan Bakung. Kalau misalkan teman-teman mau cari di Google Map, itu ada nama channelnya kita sama dengan nama lokasi kita di Google Map. Atau kalau bingung, cari aja di Monumen Trisula. Nanti lokasi kita dekat sama Monumen Trisula. Kurang dari 1 kilo lokasi kita dari Monumen Trisula. Oke, itu dulu aja kayak Mas. Nanti lanjut bawah. Oke, terima kasih. Ya, ini tadi review produk
dan penyiraman ya Mas ya, Nyemprot. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.